Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat NutriEat semua. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya di hari puasa yang ke-20 plus ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar Bisik Gizi ke-18. Bincang asik seputar gizi dengan tema manajemen pola makan sehat dalam suasana Lebaran. Perkenalkan, saya Afitri yang bertugas sebagai moderator pada webinar hari ini. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh saling berkenalan, bisa dituliskan di kolom chat nama, kota, dan makanan lebaran favorit kalian. Mungkin saya mulai duluan ya di kolom chat. Saya Afitri dari Depok, makanan favoritnya opor ayam ditambah ketupat. Yang lain silakan dilanjutkan ya. Kemudian silakan juga diisi pretestnya terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan pemaparan materi dari narasumber. Nah, mungkin kita masuk ke acara inti atau ke materi. Izinkan saya untuk memperkenalkan penyelenggara kegiatan ini, yaitu NutriEat Academy. Sebentar, saya take over dulu moderatornya. Ya, jadi NutriEat Academy itu merupakan platform edukasi fokus pada pengembangan pengetahuan dan praktik di bidang gizi, pangan, dan kesehatan. Nah, melalui berbagai program seperti pembelajaran mandiri melalui platform, kemudian pendampingan komunitas khususnya ibu hamil, lalu juga ada webinar seri seperti acara kegiatan hari ini, serta program in-house training. NutriEat berupaya meningkatkan literasi gizi dan mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat secara berkelanjutan. Nah, salah satu kegiatan rutin yang kami selenggarakan itu adalah Bisik Gizi atau bincang asik seputar gizi, yaitu ruang diskusi yang santai namun berbobot untuk membahas berbagai topik gizi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke Bisik Gizi yang ke-18. Nah, kenapa sih Bisik Gizi 18 ini ada dan kita mengangkat tema seputar manajemen pola makan sehat dalam suasana Lebaran? Nah, karena Lebaran itu identik dengan kebersamaan dan berbagai hidangan lezat kan ya teman-teman, seperti opor, rendang, kue kering, dan makanan lainnya yang khas Lebaran. Seperti yang teman-teman tuliskan juga nih beberapa di kolom chat dari Kak Farhani, katanya makanan favoritnya rendang pakai kuah opor ayam plus ketupat juga. Terus dari Kak Perdizul, makanan favoritnya sate daging plus kerupuk jangek. Wah, ini kayaknya khas Pekanbaru ya Kak, kerupuk jangek. Saya baru dengar nih. Terus dari Kak Yaya ada dari Blora, makanan favoritnya rawon ayam. Nah, seringkali ya makanan-makanan lebaran itu cenderung tinggi gula, garam, dan lemak. Nah, di momen lebaran Idul Fitri itu menurut berita di tahun-tahun sebelumnya yang saya baca, itu banyak fasilitas kesehatan melaporkan adanya peningkatan kunjungan pasien nih, terutama yang berkaitan dengan masalah seperti gula darah, kolesterol, tekanan darah tinggi, hingga gangguan pencernaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan pola makan 1 bulan berpuasa itu memang bisa memberikan dampak bagi tubuh kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara menikmati hidangan lebaran dengan menjaga keseimbangan pola makan dan kesehatan. Nah, untuk membahas hal ini lebih mendalam, pada hari ini kita sudah bersama narasumber yang akan membantu kita memahami bagaimana sih mengolah sehat selama suasana lebaran. Nah, di sini sudah ada Kak Septi Nurhidayah. Halo Kak Septi, boleh ditunjukkan wajah cantiknya? Ya, Afid. ini salah satu
sahabat terdekat saya sekaligus narasumber hari ini. Beliau merupakan seorang dietitian, mahasiswa dietitian dari Universitas Diponegoro yang memiliki ketertarikan dan fokus pada bidang gizi serta edukasi pola makan sehat. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung persilakan saja kepada Kak Septi untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Septi, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Fitri. Oke, ini sebelumnya aku izin nyapa teman-teman dulu nih di room tampil. Ini kan sudah 20 plus plus ya puasanya. Gimana nih, masih pada semangat? Lancar ya puasanya ya teman-teman? Udah ada yang belum? Udah ada yang bolong belum nih? Masih, wah mantap Kak Ervina. Oke, sebelumnya maaf, tim panitia boleh izin bantu share screen? Boleh, boleh. Filenya boleh dikirim dulu mungkin, Kak? Atau sudah ya? Sudah dikirim ya ke panitia? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Di sini kita sharing aja ya. Nah, hari ini terkait dengan manajemen pola makan sehat dalam suasana Lebaran. Nah, ini udah kurang lebih sudah 24 hari ya kita berpuasa dan Hamin kurang lebih Hamin 6 hari ya, Hamin 6 atau 7 hari kita sudah melaksanakan momen Idul Fitri atau Lebaran. Nah, ini baiknya kita cari tahu ya terkait dengan pola makan, terutama pola makan terkait dengan pola makan yang baik pada saat momen Lebaran itu seperti apa. Oke, boleh. Next, Kak. Oke, nah di sini kan ini mau menuju bulan Idul Fitri, mau menuju Hari Raya Idul Fitri atau momen Lebaran ya teman-teman. Di mana saat ini kita sedang berpuasa. Nah, ternyata ini juga ada perubahan pola makan nih selama Ramadan, yang dimana frekuensi makan ini berubah dari 3 sampai 4 kali per hari menjadi 2 kali makan utama, yaitu pada saat sahur dan berbuka. Lalu periode puasa 12 sampai 14 jam yang menyebabkan ini tubuh mengalami metabolic switching dari penggunaan glukosa menjadi lemak. Jadi bisa dibilang terjadi peralihan sumber energi dari glukosa ke lemak setelah cadangan glikogen atau gula yang ada dalam tubuh kita ini menurun. Sehingga ini dapat meningkatkan pembakaran lemak di dalam tubuh kita dan membantu tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi utama selama puasa.
Untuk itu, adaptasi atau perubahan ini membuat tubuh menjadi lebih efisien dalam menggunakan energi. Boleh dilanjut, Kak? Next. Oke, nah di sini ada penelitian, ada meta-analisis terkait dengan manfaat puasa Ramadan terhadap tubuh kita. Ini yang pertama, ada perbaikan glukosa darah dan faktor risiko metabolik. Jadi pada saat kondisi kita puasa, yang kurang lebih 12-14 jam ya Kak ya. Nah di sini adanya perbaikan glukosa darah sehingga dapat meminimalisir faktor risiko penyakit metabolik. Ya, selain diabetes, mungkin ada juga penyakit jantung koroner. Nah, itu bisa diminimalisir. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, selain perbaikan glukosa darah di dalam tubuh, ternyata manfaat puasa ini juga terkait dengan penurunan berat badan dan massa lemak nih, teman-teman. Jadi, nggak hanya berat badan yang turun, tapi juga massa lemak tubuh yang ada dalam tubuh kita. Selain itu, juga adanya peningkatan sensitivitas insulin. Jadi kan kalau insulin ini kan hormon yang mengatur kadar gula darah ya. Nah, di sini insulinnya lebih sensitif nih atau bisa dibilang kerjanya bisa lebih optimal sehingga ini dapat memperbaiki metabolisme glukosa yang ada dalam tubuh kita. Kalau misalnya metabolisme glukosa dalam tubuh kita baik, lalu juga ibaratnya lancar gitu ya, itu bisa meminimalisir resiko terjadinya infeksi atau peradangan di dalam tubuh kita. Next, Kak. Oke, nah ternyata teman-teman kondisi puasa dan sebenarnya nggak cuma kondisi puasa aja sih. Jadi di dalam tubuh kita ini adanya hormon yang mengatur nafsu makan. Dan hormon yang mengatur nafsu makan ini ternyata sangat berpengaruh terhadap keseimbangan metabolisme yang dalam tubuh kita. Nah, di sini selama puasa ini kan terjadi adaptasi hormon di dalam tubuh yang mengatur nafsu makan. Ini ada grelin, hormon grelin atau hormon lapar. Nah, di sini hormon lapar ini cenderung meningkat untuk memberi sinyal kebutuhan energi. Sedangkan ini insulinnya menurun ya, insulinnya menurun karena asupannya juga menurun. Karena asupannya menurun, sehingga tubuh mulai menggunakan lemak sebagai energi. Seperti itu. Sementara itu, untuk hormon si leptin ini atau hormon kenyang, selain dia berfungsi sebagai hormon kenyang, tapi juga dia sebagai hormon yang mengatur energi dalam tubuh kita. Nah, ini dapat membantu menyeimbangkan respon tubuh terhadap perubahan pola makan, gitu ya. Nah, perubahan hormon yang ada dalam tubuh kita ini sebagai bentuk adaptasi fisiologis tubuh kita terhadap asupan makan, entah itu terhadap keterbatasan makan, entah itu terhadap asupan makan yang berlebih. Nah, ini sebisa mungkin fungsi ini atau sistem ini harus kita jaga dengan baik ya. Seperti itu. Selanjutnya, Kak. Nah, dan berkaitan dengan yang hormon yang tadi ya teman-teman ya, hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, di sini ada gut-brain axis, yaitu sistem komunikasi antara saluran cerna dan otak yang mengatur rasa lapar dan kenyang ya. Nah, di sini saat perut kita kosong, hormon grelin kita meningkat sehingga ini dapat mengaktifkan neuron NPY sehingga rasa lapar kita bisa meningkat gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita makan nih mengonsumsi makanan. Nah, di sini ada hormon leptin dan insulin ini memberi sinyal ke tubuh kita bahwa oke, ini energinya udah cukup nih, udah harus stop gitu ya. Nah, sehingga ada namanya hormon dari usus nih, GLP-1, PYY ini meningkat yang mengakibatkan kita memiliki rasa kenyang seperti itu. Ya, jadi sistem yang ada dalam tubuh kita ini membantu kita mengetahui
kapan tubuh membutuhkan energi dan kapan asupan kita ini ini kayaknya udah cukup deh gitu ya. Sehingga kita harapannya ini dapat mengatur pola makan kita dengan lebih seimbang dan lebih sehat seperti itu ya. Selanjutnya Kak. Oke, nah ini berkaitan dengan hormon-hormon tadi ya. Nah, tubuh kita itu kan tadi ya udah memiliki sistem yang sangat baik ya teman-teman ya. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya makan karena lapar ya, tapi bisa juga karena pengen cheating day atau pengen ngemil-ngemil gitu ya. Nah, karena itu penting banget nih untuk kita memahami perbedaan antara hunger atau lapar, lalu kondisi kenyang, dan kondisi craving atau pada saat kita mau nyemil-nyemil sesuatu gitu ya. Makan di luar makanan utama. Nah, di sini ada hunger atau kondisi kita lapar. Nah, ini merupakan respons biologis tubuh kita ya, memberi sinyal ke otak bahwa kita butuh asupan energi gitu ya. Nah, ini juga tadi dikaitkan dengan hormon grelin ya, dan ini bisa dipengaruhi oleh puasa atau jeda antar makan gitu ya. Selanjutnya ada satiety. Nah, satiety ini kondisi kita kenyang. Nah, ini rasa kenyang setelah makan ya, teman-teman. Ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada volume makanan, lalu ada banyaknya kita makan, waktu makan, seperti itu ya. Dan untuk rasa kenyang ini kita juga dibantu nih oleh hormon yang ada dalam tubuh kita yang berperan untuk menekan nafsu makan itu sendiri. Kalau misalnya dirasa tubuh kita sudah kayaknya udah cukup deh gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada craving. Nah, craving ini pengen makan makanan sesuatu gitu ya di luar jam makan utama. Nah, di sini biasanya muncul dorongan kuat untuk makan makanan tertentu. Nah, biasanya nih cenderung yang pengen makan yang manis-manis deh, pengen yang makan yang asin-asin deh. Nah, itu bisa jadi kita pengen craving ya. Nah, ini biasanya craving ini sering tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan energi. Nah, ini biasanya dipicu oleh sinyal emosional tubuh kita, lalu misalnya kondisi kita stres gitu ya. Misalnya kita udah makan utama, mungkin karena pekerjaan yang menumpuk atau misalnya ada sesuatu stresor yang membuat kita membuat kita kayak kayak pengen makan yang manis-manis deh untuk bisa hilangin stresnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi merupakan emotional eating gitu ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai gitu teman-teman. Dan ini harus kita siasati gimana sih craving yang baik, lalu craving yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang gitu ya. Oke, next Kak. Oke, nah ketika lebaran tiba nih adanya transisi pola makan. Nah, di sini tadi kan udah kita bahas ya terkait rasa lapar, rasa kenyang dan adanya craving itu sendiri. Nah, memang kan itu nggak bisa kita pungkiri itu bisa terjadi ya teman-teman ya. Terutama dalam situasi tertentu gitu ya. Salah satunya pada saat momen lebaran gitu ya. Apalagi nih setelah 1 bulan mengalami pola makan yang lebih teratur gitu ya selama puasa dan tiba-tiba lebaran gitu ya. Dan ini juga sering terjadi transisi pola makan menjadi frekuensi makannya cenderung meningkat, lalu porsi makannya lebih besar, dan konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemaknya juga meningkat gitu ya. Nah, kalau misalnya hal ini terus-terusan terjadi, ini dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan yang dapat terjadi dalam tubuh kita. Yang pertama ada dampak metabolik. Ya, di dalam tubuh kita terjadinya lonjakan gula darah.
peningkatan kadar kolesterol sama trigliserida. Kalau misalnya parameter-parameter ini meningkat di dalam tubuh kita, ini dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit tidak menular ya, seperti diabetes, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Karena biasanya kalau misalnya parameter-parameter ini udah naik, ini akan terjadi proses peradangan dalam tubuh kita. Kalau misalnya dalam tubuh kita sudah terjadi peradangan, otomatis kan metabolisme dalam tubuh kita, sistem-sistem yang ada dalam tubuh kita kan apa ya, ibaratnya kayak berantakan gitu ya, dan itu bisa menyebabkan meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular. Lalu yang kedua, dampak pencernaan. Nah, ini muncul rasa kembung, mual, begah gitu ya setelah mungkin dirasa makan banyak gitu ya. Apalagi makan makanan yang tinggi lemak ini terutama itu bisa meningkatkan rasa kenyang yang cepat, tapi di dalam tubuh kita itu zat gizinya masih kurang seperti itu. Nah, lalu juga ada dampak jangka pendeknya nih, ini bisa mempengaruhi kenaikan berat badan dan rasa lemas setelah makan berlebihan. Gitu ya. Next, Kak. Nah, ini dia fenomena yang sering terjadi ini teman-teman. Sudah puasa hampir sebulan, kenapa timbangan berat badan malah naik gitu ya. Nah, karena ini ada berbagai macam faktor. Nah, di sini karena setelah seharian nih menahan lapar, tubuh kita ini kan memicu reward eating ya, ngerasa kalau misalnya uh, toh yang kemarin-kemarin nih, yang tadi gitu, yang sebelumnya belum dapat asupan makan gitu ya. Oh, pengen makan yang banyak gitu ya. Nah, contoh kita langsung konsumsi gorengan, minuman manis-manis, makan makanan dalam porsi makan yang besar gitu ya. Nah, ini bisa mengakibatkan kalori yang masuk ini lebih tinggi dari hari biasa. Bahkan potongan kalori yang udah kita lakukan nih selama puasa, itu kan kita selama puasa sekitar 12 sampai 14 jam. Ya kira-kira kita bisa potong kalori berapa sekian kalori ya, misal kita bisa potong 700 sampai 1000 kalori misal. Nah, ternyata pada saat buka puasa nih, pada saat mungkin juga pada saat tiba momen lebaran, langsung makan makanan yang padat kalori, yang tinggi gula, tinggi lemak. Nah, otomatis ini kemungkinan kalori yang masuk ini bisa lebih tinggi dibanding potongan kalori yang udah kita kerjakan sebelumnya. Gitu ya. Selain itu, lonjakan gula darah yang drastis ya, ini bisa menyebabkan habis makan kita lapar lagi gitu ya. Otomatis kita jadi craving nih atau ngemil yang bisa dibilang tinggi gula sama tinggi lemak lagi. Lapar lagi, terus ngemil lagi. Nah, itu bisa jadi kontribusi energi yang cukup signifikan untuk dapat meningkatkan berat badan. Selain itu, ada juga karena kurang gerak nih sehingga penimbunan lemak perut lebih mudah terjadi. Lalu juga makan tergesa-gesa karena jam makan sedikit. Nah, setelah makan, perut menjadi kembung, asam lambung naik, mah, GERD gitu ya. Nah, ini bisa pada saat jam makan berikutnya, ini cenderung kita mengonsumsi makanan yang lebih tinggi kalori lagi. Jadi karena kayak yang kan sebelumnya belum makan ya, belum terisi makan, selanjutnya bisa makan yang lebih berat lagi seperti itu. Lalu di sini tubuh melakukan adaptasi menghemat penggunaan energi saat jam puasa. Nah, di sini terjadi penurunan basal metabolisme gitu ya. Jadi pada saat puasa tubuh kita nih dalam kondisi bisa dibilang resting ya, dalam kondisi istirahat, di mana pembakaran lemak atau pembakaran energi ini belum mencapai titik optimalnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita pas buka puasa, pas momen lebaran langsung dibombardir sama makan makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, itu otomatis bisa menyumbang kalori yang langsung banyak dan
kondisi tubuh kita belum siap untuk menerima itu, sehingga makanan-makanan yang masuk tersebut disimpan di jaringan-jaringan lemak seperti, jadi dapat meningkatkan resiko penimbunan lemak yang signifikan. Next, Kak. Oke. Nah, untuk itu penting banget ya teman-teman kita mengontrol asupan makan kita. Nah, di sini pahami prinsip tepat 5J. Yang pertama ada tepat jenis, ya, jenis-jenis bahan makanannya. Yang pastinya yang kita konsumsi itu jenis yang baik-baik. Ada sumber karbohidrat sebagai sumber energi, lauk pauk untuk sumber protein ya. Lalu ada sayur buahnya untuk sumber serat, vitamin, dan mineral. Jadi jenis-jenis yang memang sesuai untuk kebutuhan tubuh kita ya, untuk tubuh kita membangun energi, yaitu untuk apa ya, untuk membangun kebutuhan energi perlu apa nih? Perlu sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat yang baik ini akan ada nasi, ada umbi-umbian, banyak banget ya. Selain itu, sebagai sumber energi tubuh kita perlu zat pembangun, yaitu dari protein. Nah, protein ini dari lauk pauk ya, ada protein hewani, lalu ada protein nabati. Protein hewani ada ayam, daging, ikan gitu ya. Protein nabati ada tempe, tahu, kacang-kacangan, itu bisa kita konsumsi. Selain itu, jangan lupa juga sayur buahnya sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral yang berfungsi untuk mengatur, sebagai sumber pengatur zat pengatur di dalam tubuh kita ya, supaya metabolisme di dalam tubuh kita juga lancar. Lalu yang kedua ada tepat jurus masak. Nah, selain jenis-jenis yang kita pilih nih yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, kita juga perlu pilih teknik pengolahan atau jenis pengolahan yang paling baik seperti itu. Nah, di sini direkomendasikan untuk teknik pengolahan masak direkomendasikan yang tidak deep fry ya, tidak deep fry, tidak yang digoreng dengan minyak banyak, karena untuk bahan makanan yang digoreng dengan minyak banyak atau yang digoreng dengan cara deep fry ini dapat yang pertama dapat menurunkan kadar zat gizi, salah satunya protein, lalu bisa meningkatkan rasa kenyang lebih cepat, tapi zat gizi yang kita dapat itu sedikit, bahkan bisa dibilang bukan nggak ada juga sih, maksudnya kayak yang sedikit gitu ya, sedikit yang bisa kita dapat zat gizinya. Gitu. Lalu juga bahan makanan yang digoreng dengan cara deep fry ini dapat meningkatkan lemak trans. Ya, lemak trans ini kalau misalnya di dalam tubuh kita terlalu banyak, ini dapat meningkatkan resiko peradangan seperti itu. Jadi yang disarankan ada baiknya untuk teknik pengolahan masak ini disarankan untuk yang ada yang dikukus gitu ya, direbus, dipanggang gitu. Kalaupun misal nih kepengen banget untuk makan makanan yang deep fry, itu bisa disiasati dengan dibarengi oleh makan makanan sumber serat, vitamin, dan mineral, yaitu sayur sama buahnya gitu ya, supaya ngebantu tubuh kita memetabolisme lemak-lemak tersebut. Selanjutnya ada tepat jumlah. Nah, ini jumlah atau porsi yang sekiranya bisa kita konsumsi. Nah, di sini yang baiknya ini yang pasti sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya, yang pasti tidak berlebihan ya, karena kan memang sesuatu yang berlebihan juga tidak baik gitu ya. Nah, di sini tepat jumlah ini bisa mengacu kepada pedoman isi piringku, gizi seimbang. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di mana untuk porsi karbohidrat sama sayur ini bisa dibilang sebanding ya, sebanding atau sama porsinya. Sementara untuk lauk pauk ini 1/3 dari isi piring, dan untuk makanan pokok
ya. Ini juga apa namanya, 2/3 dari isi piring. Oke, mungkin nanti kita cek di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada tepat jadwal makan nih. Nah, tepat jadwal makan ini terkait dengan jadwal makan kita gitu. Nah, yang direkomendasikan untuk jadwal makan ini disarankan hanya jeda 3 sampai 4 jam gitu. Karena biasanya misalnya nih kita makan di jam 6 pagi. Di jam 6 pagi. Berarti kan kita harus konsumsi makan lagi itu di jam 9 atau di jam 10 gitu. Nah, di jam 9 atau jam 10 ini kita bisa cemil-cemilan sehat, itu nggak apa-apa. Nah, di sini harapannya kenapa dijeda maksimal 3 sampai 4 jam, karena supaya di jam makan berikutnya lonjakan gula darahnya ini tidak terlalu tinggi, seperti itu. Lonjakan gula darahnya tidak terlalu tinggi, jadi bisa apa ya, memberikan cemilan di antara jam makan utama ini bisa menstabilkan lonjakan gula darah seperti itu. Lalu yang kelima, nah ini ada tepat jaga mulut. Nah ini lebih ke apa ya, kesadaran dalam memilih jenis makanan, lalu mengatur porsi dan memperhatikan sinyal lapar serta kenyang dari tubuh gitu ya. Jadi dengan begitu kita bisa memahami, oh oke, kayaknya tadi aku udah baru makan utama deh gitu. Pengen makan makan cemilan nih. Nah, oke berarti cemilan yang baik yang aku konsumsi yang pasti cemilan yang enggak tinggi gula sama tinggi lemaknya gitu ya. Jadi kita bisa apa ya, bisa memilih dan memperhatikan mengatur porsi atau asupan yang kita akan dapatkan. Next, Kak. Oke, nah di sini cara memilih hidangan lebaran yang lebih sehat gitu ya. Nah, yang pertama ada pilih metode pengolahan yang lebih sehat. Nah, yang tadi ya ini di sini apa namanya Oke, sorry, aku lanjut ya. Jadi di sini yang pertama nih pilih metode pengolahan yang lebih sehat gitu ya. Di sini yang tadi sebisa mungkin membatasi dan meminimalkan penggunaan bahan makan dengan teknik pengolahan yang deep fry. Ya, kalau bisa diselingi sama bahan-bahan makanan yang caranya selain deep fry ya, entah itu dipanggang, direbus atau dikukus, itu bisa memberikan kontribusi zat gizi yang lebih optimal dalam tubuh kita tanpa mengurangi zat gizi yang ada dalam makanan tersebut. Lalu yang kedua, perbanyak makanan tinggi serat. Nah, tinggi serat ini harus kita konsumsi ya, dimana karena si makanan-makanan sumber serat ini seperti sayur, buah gitu ya, bisa juga dari kacang-kacangan, ini bisa yang tadi mengatur metabolisme di dalam tubuh kita sehingga metabolisme di dalam tubuh kita ini bisa berjalan lancar. Gitu. Lalu batasi dan hindari makanan serta minuman minim zat gizi atau ultra processed food. Nah biasanya makanan ultra processed food ini kan tinggi natrium ya, tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak. Nah pada saat kita mengonsumsi tinggi gula, garam, sama lemak tersebut ini bisa meningkatkan resiko terjadinya
penyakit tidak menular ya, karena berkaitan langsung dengan kontribusi kalori yang tinggi yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi zat gizi yang baik ini bisa dibilang lebih sedikit gitu ya dibanding uh, apa namanya zat gizi yang kayak tadi ya, yang gula, garam, lemaknya, dan itu lebih dominan di ultra processed food. Next Kak. Oke, nah terkait dengan ultra processed food tadi, nah ultra processed food ini juga berkaitan dengan resiko obesitas. Nah, di sini ada penelitian yang menunjukkan bahwa 26% ini lebih mungkin lebih resikonya lebih tinggi terjadi obesitas ya. Lalu resiko overweight atau berat badan berlebih dan abdomen obesitas atau obesitas atau penumpukan lemak yang ada dalam perut, area perut, mungkin kalau biasanya nih dilihat perawakannya kayaknya normal nih, tapi ternyata pas dicek lingkar perutnya, kalau misalnya cowok lebih dari 90 ya, ini bisa meningkatkan resiko terjadinya abdomen obesitas. Nah, ini si berat badan berlebih sama terjadinya abdomen obesitas ini meningkat seiring dengan konsumsi UPF atau ultra processed food yang tinggi kalori dan tinggi gula. Jadi bisa mungkin untuk makan makanan yang ultra proses ya, seperti kayak apa ya, misalnya kayak nugget, sosis yang langsung dalam kemasan gitu, itu sebisa mungkin untuk dibatasi bahkan dihindari. Next Kak. Oke, nah ini terkait gizi seimbang yang tadi ya teman-teman. Jadi di mana pola makan yang mengkombinasikan makanan pokok sebagai sumber energi, lauk pauk sebagai sumber protein, serta sayur dan buah sebagai sumber serat, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan tubuh, disertai konsumsi air putih yang cukup. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, di mana kalau gizi seimbang ini untuk karbohidratnya. Nah, ini 2/3 ya dari isi piring, dan ini sama nih, sama dengan porsinya seperti sayurnya gitu. Lalu untuk lauknya ini 1/3 dari isi piring, seperti itu. Nah, ini bisa dibilang kalau dikombinasikan sayur sama buahnya ini setengah piring ya. Oke, jadi bisa dibilang ini sayur buahnya cukup banyak ya. Nah, tapi sebenarnya sih bisa ya, insya Allah. Nah, untuk konsumsi sayur sama buah, kalau dalam acuan isi piringku, ini disarankan dalam per hari, ini 4-5 porsi. 4-5 porsi sayur atau buah yang bisa kita konsumsi, gitu ya. Lalu untuk protein hewani atau protein nabati atau lauknya ini bisa 3-4 porsi dalam sehari gitu. Lalu untuk karbohidrat juga sama 3-4 porsi dalam sehari gitu ya. Oke, next Kak. Nah, ini kembali ke pola makan seimbang setelah lebaran. Nah, tadi ya selain kita yang tadi 5J, tepat jenis, jumlah, jam makan, ya jadwal makan, jenis pengolahan, terus jaga mulut gitu. Ini mungkin ada tips praktis ya pada saat momen lebaran gitu. Yang pertama nih, batasi kue lebaran secara bertahap. Mungkin kan kayak makan makanan kayak kue-kuean dan lain-lain tuh masih ada ya pada saat momen lebaran. Ini sebisa mungkin dibatasin. Nah, ini cukup 1-3 keping aja per hari dan jangan dijadikan sebagai camilan utama ya. Jadi camilan utama di jam makan selingan itu di waktu jeda antar makan ini lebih direkomendasikan camilan yang sehat dan padat gizinya seperti itu. Nah, lalu kembali ke jadwal makan teratur seperti itu. Yang mungkin sebelumnya pas puasa Ramadan ya 1-2 kali makan utama gitu ya.
pada saat sahur dan berbuka. Nah, di sini kita balik lagi menjadi 3 kali makan utama per hari dengan menambahkan 1 sampai 2 1 sampai 2 selingan atau cemilan sehat. Seperti dengan harapan yang tadi ya saat diberikan cemilan nih di antara jeda makan, harapannya di jam makan berikutnya lonjakan gula darahnya tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi dengan menjaga interval makan yang teratur seperti itu. Lalu makan dengan mindful ya, ini juga perlu banget nih di di pay attention terkait dengan makan dengan mindful. Jadi makan pada saat kondisi benar-benar lapar, terus makan secara perlahan, nikmati sensasinya gitu ya, nikmati makanannya gitu ya, dan jangan lupa juga perhatikan rasa kenyang seperti itu. Dengan begitu kita bisa tetap dapat menikmati hidangan lebaran dengan sehat, dengan cukup, dan tanpa berlebihan. Dan pastinya dengan seimbang. Ya, next Kak. Sekian. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya memang ada sesi diskusi, disilahkan. Saya kembalikan ke moderator Kak Fitri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Septi atas pemaparan materi yang sangat menarik dan insightful ya teman-teman. Tadi kita sudah belajar beberapa hal penting seperti perubahan pola makan pada saat puasa dan suasana lebaran, kemudian bagaimana strategi mengontrol makanan, lalu juga tadi dijelaskan terkait dengan gizi seimbang. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, baik itu melalui kolom chat ataupun mau bertanya secara langsung, dipersilahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, sepertinya ada yang sedang mengetik ya. Kita coba tunggu. Mungkin sambil menunggu nih, Kak Septi, halo. Ya, halo Kak Afid. Iya, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa yang lain, begitu ya. Mungkin aku mau tanya juga nih, Kak Septi. Iya, tapi gini ya Kak. Jadi untuk makanan-makanan Lebaran itu kan memang enak-enak ya Kak Septi. Apalagi kita udah berpuasa gitu ya selama 1 bulan menahan lapar di siang hari gitu. Rasanya tuh ingin ingin balas dendam gitu semacam itulah ya perasaannya. Apakah makanan-makanan lebaran seperti rendang, ketupat, opor, rawon, dan lain-lain itu sama sekali nggak boleh dikonsumsi atau gimana nih Kak jadinya? Oke, baik. Aku izin langsung jawab ya Kak ya. Oke, pertanyaan bagus banget sih. Oke, terkait dengan makanan kayak rendang, terus apa lagi tadi ya? Misalnya opor ya, yang pastinya itu tinggi lemak itu pasti. Nah, ini sebenarnya boleh aja kok dikonsumsi karena mau bagaimanapun juga kan bahan utamanya misalnya kayak si rendang atau opor ayam itu sumber zat gizi protein ya. Ada di situ ada ayam, di situ ada daging dan lain-lain. Bahkan sempat juga biasanya tuh ada nambahin kentang ya Kak ya. Nah, kentang itu kan bisa jadi salah satu sumber serat vitamin mineral juga gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa disiasati teman-teman. Misal pada saat kita konsumsi
pada saat kita konsumsi apa namanya rendang ya tadi ya, rendang opor. Nah ini bisa kita barengin nih sama sayurnya yang tadi gitu ya, sama Sepertinya terputus ya. Mungkin kita tunggu ya teman-teman. Ini sudah ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat. Nanti saya bantu sampaikan ke narasumber. Untuk materi nanti kita akan share di grup WhatsApp Nutrit Community. Lalu juga apabila teman-teman mau melihat rekamannya ulang atau mau melihat Bisik Gizi yang seri sebelumnya juga bisa ke YouTube kita di Nutri-It Official ya. Halo Kak Septi, apakah sudah bisa terhubung kembali? Halo Kak Septi. Halo Kak Septi. oke. Mohon maaf ya teman-teman semua, Kak Fitri. Tadi ada sedikit kendala, jadi aku harus move ke ruangan lainnya. Aman-aman Kak, Oke, sudah aman. siap. Izin aku lanjutkan ya, yang tadi terkait dengan kombinasi makanan yang mungkin dirasa tadi kan kayak rendang dan lain-lain itu kan oke, wah, mungkin tinggi lemak ya karena kan diolahnya dengan ada minyaknya, lalu ada santannya dan lain-lain. Tapi di lain itu kan ada zat gizi proteinnya. Nah, ini bisa kita barengin sama makanan sumber serat ya. Seperti apa tuh? Sayur, buah, atau kacang-kacangan. Yang pasti dengan porsi yang sesuai gitu ya. Jadi yang tadi nih, misal kalau misalnya kita mengacu dengan konsep gizi seimbang, berarti misal nih, oke makan rendang atau opor ayam. Misalnya tadi kan kira-kira satu porsinya satu potong sedang ya Kak ya. Nah satu potong sedang berarti dibarengin sama tadi sayurnya harus berapa porsi kalau berdasarkan isi piringku berarti kan itu kan harus berapa tuh? Harus 2/3 ya. Kalau ditambah sama buah ibaratnya kayak setengah piring gitu. Nah itu harus ada gitu. Lalu juga jangan lupa juga sumber karbohidratnya. Nah, lebih baik lagi nih misal, oh pengennya yang lebih apa ya lebih sehat lagi gitu misalnya. Nah, bisa si sumber karbohidratnya ini dipilih yang karbohidrat kompleks yang kandungan seratnya lebih tinggi. Misalnya kalau misalnya beras yang berwarna ini lebih banyak kandungan seratnya. Lalu apalagi ya? Kacang-kacangan bisa dikombinasikan dengan sayuran. Itu sih mungkin ya itu Kak. Jadi dikombinasikan ya antara satu bahan makanan dengan yang lainnya. Jadi biar zat gizinya nggak cuma satu yang kita dapatkan tapi juga ada sumber zat gizi yang lainnya yang bisa kita dapatkan. Oke, terima kasih Kak Septi. Jadi memang harus dikombinasikan sesuai pedoman gizi seimbang ya Kak ya. Iya Kak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Yaya. Bagaimana cara mengedukasi orang tua agar tetap menjaga pola makan sehat saat lebaran? Nah, ini mungkin relate juga ya bagi kita. Mungkin kita udah merasa teredukasi, tapi orang-orang sekitar kita, apalagi orang tua, mungkin
kita bingung nih ngasih ngasih penjelasannya seperti apa. Boleh Kak Septi? Oke, terima kasih Kak Yaya buat pertanyaannya dan terima kasih Kak Fitri. Untuk bagaimana cara mengedukasi orang tua? Itu memang cukup challenging ya Kak ya. Kalau saran dariku, biasanya kalau misalnya untuk mengedukasi orang tua, ini biasanya harus relate ya, harus relate sama kebiasaan apa yang orang tua kita sering lakukan, lalu kira-kira kita bisa mengintervensi atau bisa apa ya, bisa memberikan edukasi di poin mana gitu. Misalnya apa namanya? Misalnya orang tua kayaknya punya apa ya, biasanya ada kayak ladang gitu ya, ladang atau enggak biasanya kan orang tua kan suka kayak nanem-nanem apa gitu ya, misalnya sayur-sayur tomat, sawi dan lain-lain. Nah, itu kita bisa sampaikan kalau misalnya itu bisa kita gunakan, kita konsumsi ya, yang pastinya apa ya, misalnya udah dikonsumsi ini udah dimasak gitu. Nah, untuk dikonsumsinya itu seberapa banyak, nah itu kita kan juga bisa mengedukasi ke orang tua, oh baiknya berarti harus apa ya, harus seberapa banyak gitu yang misalnya bisa disediakan gitu. Nah, misalnya juga orang tua kita apa ya, orang tua kita misalnya um, kayak misalnya um, oh oke gini, misalnya pada saat masak nih, pada saat masak cenderung masak yang satu jenis aja gitu, misalnya apa namanya, masak apa ya, opor ayam aja gitu. Nah itu kan oke, itu sudah ada sumber protein, itu sudah ada sumber lemak. Tapi, oh oke berarti tinggal nambah sumber seratnya nih dari sayurnya mungkin, lalu protein nabatinya mungkin bisa ditambah juga gitu. Protein nabatinya, nah itu kita bisa apa namanya, sampaikan ke orang tua. Oh, untuk bisa apa ya, menyempurnakan atau bisa menyempurnakan dalam misalnya dalam meja makan nih, nggak cuma satu. Terputus sepertinya ya Kak Septi. Halo Kak Septi? Halo Kak, apakah sudah jelas? Sudah Kak, tadi sempat terputus. Oke, mmm, mungkin itu ya, kayak ya, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, dari Kak Yaya, mungkin apabila ada tanggapan lagi atau sudah cukup, boleh ya dituliskan responnya di kolom chat. Terus ini ada lagi pertanyaan nih Kak Septi dari Kak Ray. Dalam ilmu gizi, apakah sebelum berangkat sholat id dianjurkan untuk makan terlebih dahulu? Apa ada rekomendasi makanan yang dimakan pagi-pagi sebelum berangkat sholat id? Boleh Kak langsung dijawab Kak Septi. Oke, terima kasih Kak Ari atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Jadi, berangkat sholat Id dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Sebenarnya kalau misalnya dari, apa namanya, konsep gizi, enggak ya, enggak yang harus gitu untuk
makan sebelum sholat id, tapi ini sama dengan konsep ini Kak, apa namanya, sarapan ya, sarapan. Kan biasanya kan kalau misalnya sebelum sholat id itu kita apa ya, jam 6 itu kan masih bisa konsumsi sesuatu ya. Nah, itu kita bisa mulai sarapan di jam itu. Nah, kalau misalnya nih apa namanya, kondisinya oke, terus Kakak misalkan, kan kalau misalnya hari H lebaran kan mungkin kan sebelumnya kan eh, ibaratnya kayak tubuh masih menjalani masa-masa puasa ya, dan itu kan masih dalam tahap transisi menuju makan full gitu ya, 3 sampai 4 kali per hari. Nah, ini kita bisa sesuaikan nih, misal oke, kondisi tubuhku sepertinya bisa nih untuk sarapan dulu. Nah, itu nggak apa-apa Kak, itu apa namanya, lebih baik sarapan di awal, di misalnya di jam 6 pagi ya, yang pastinya jenis sarapannya itu juga yang pasti dipilih apa ya, jenis-jenis bahan makanan yang sehat lagi baik gitu ya. Kalaupun nih misalnya nggak sarapan yang utama yang besar nih, misalnya di jam 6 itu sebelum sholat id ya, misalnya nggak sarapan utama yang besar itu, mungkin diganti camilan, itu is okay, nggak apa-apa ya. Camilan sehat misal apa namanya ya, roti sama misalnya, atau ada selai, atau misalnya ada yogurt, itu nggak apa-apa. Atau misalnya lagi ada kue lebaran nih, ada kue lebaran sama kita misalnya ada stok sayur atau buah. Nah, itu kita bisa konsumsi itu di sebelum sholat id, misalnya uh, tadi ya, misalnya maksimal 3 keping kue lebaran aja ya, itu udah cukup untuk sehari, ditambah sama sumber seratnya, misalnya diselingin sama apa namanya, sayur, misalnya timun gitu, atau enggak buah-buahannya gitu, supaya yang masuk itu nggak cuma gula aja, atau nggak cuma, kan karena kan kalau kalau misalnya kue-kuean kayak gitu kan lebih dominan kayak gula dan lemak ya Kak ya. Nah, itu tidak dominan itu. Jadi kita bisa barengin juga, kita bisa seimbangkan dengan zat gizi yang lainnya, supaya tubuh kita bisa apa ya, lebih optimal gitu untuk apa ya, bekerja atau bermetabolisme di dalam tubuh seperti itu. Semoga menjawab Kak Rey. Oke, semoga menjawab ya Kak Rey. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ervina. Kak, kalau lebaran kan suka keliling ke beberapa rumah saudara sekaligus. Nah, itu pasti selalu wajib disuruh makan. Nah, gimana ya Kak kalau kayak gitu? Kalau kita tolak kan gak enak ya Kak, tapi kalau makan terus jadi kalap Kak kita. Ya gimana nih Kak Septi kalau case-nya seperti ini? Wow, itu agak ini ya. Oke. Nah, memang apa namanya, udah gitu makanannya semua hidangannya sama ya Kak ya. Misalnya satu rumah misal rumah A, rumah B itu sama, ada opor, nanti kita dapat opor lagi gitu ya. Kalau nggak dapat rendang lagi gitu ya. Ini ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya ada baiknya kita tahu kita tahu kebutuhan harian kita itu segimana sih. Oke, misalnya nah dari situ kalau misalnya kita pertama-tama nih udah tahu nih, kita udah pakemin, oke, dalam sehari kebutuhanku sekian, aku konsumsi misalnya sumber karbohidrat sekian, sayur sekian, seperti itu. Nah, pada saat apa namanya, pada saat masanya tiba nggak tuh? Masanya tiba untuk apa namanya, nyicipin masakan dari rumah ke rumah, itu nggak apa-apa, is okay, kita apa namanya, kita makan gitu. Yang pasti, yang penting yang tadi ya, tepat jumlahnya, yang tidak berlebihan, dalam kondisi cukup ya, dalam kondisi cukup, dan kita bisa apa ya, bisa memperkirakan gitu, oh oke, misalnya hari ini mau ke beberapa rumah gitu ya. Oh, berarti yang di rumah A misal cukup segini aja nih apa namanya makannya gitu. Dan pastinya selain makan makanan yang apa namanya ya, yang
kayak tadi ya, kayak lontong misalnya, ketupat, opor, rendang gitu ya, yang pasti selalu ada nih kan ya di setiap tamu-tamu apa rumah-rumah gitu. Nah, itu kita bisa mungkin dari diri kita sendiri nih, mungkin kita bisa apa ya, ngantongin buah sendiri gitu untuk selingan sumber seratnya gitu ya. Lalu misalnya di apa ya, di meja itu selain kita ambil ketupat opornya, kita bisa ambil selingan bahan makanan yang sekiranya apa ya, bisa melengkapi gitu, melengkapi bahan makanan yang udah kita konsumsi sebelumnya seperti itu. Semoga menjawab ya Kak Ervina. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Ferdizul. Kak, bagaimana manajemen pola makan sesudah Lebaran? Karena kan berubah pola, biasanya kalau puasa itu makan di sore hari dan waktu subuh. Pada saat setelah Lebaran atau pada saat Lebaran itu sudah normal makan seperti biasanya. Itu gimana agar badan kita itu nggak kaget? Oke, izin menjawab ya Kak. Terima kasih Kak Ferdi buat pertanyaannya. Jadi untuk manajemen pola makan sesudah Lebaran, ini mungkin kalau misalnya terkait jadwal makan, itu seperti apa ya, seperti pada awal sebelum puasa ya Kak ya. Tiga yang disarankan yaitu 3 sampai makan utama, 1 sampai 2 kali makanan selingan seperti itu. Nah, misal nih, dan ini juga sebenarnya dikembalikan lagi ke kemampuan tubuh Kak Ferdi gitu ya. Misal, kan kalau misalnya setelah Lebaran, oke nih kita sarapan di jam pagi-pagi ya, jam 7 gitu ya, jam 8. Dan misalnya kita kayak ngerasa, oh oke, kayaknya aku belum siap deh untuk menerima makanan dalam kondisi yang apa ya, dalam kondisi banyak gitu, makanan utama. Dan oh pengen apa ya, pengen yang apa ya, ringan-ringan dulu nih, itu nggak apa-apa Kak. Yang penting untuk jadwal makan itu jedanya tidak lebih dari 3 sampai 4 jam gitu ya, karena terkait ya tadi ya dengan apa ya, pengaturan kadar gula darah di dalam tubuh dan lain-lain itu. Jadi apa namanya, Kak Ferdi bisa disesuaikan dengan kemampuan tubuh Kak Ferdi kalau misalnya terkait dengan jam makannya gitu. Lalu untuk kalau misalnya apalagi ya, manajemen pola makan sesudah Lebaran biasanya porsi makan ya Kak ya, porsi makan. Misal porsi makan kan kalau misalnya sebelum Lebaran itu pas saat kondisi puasa ya, ada tipikal orang yang makan bertahap dulu ya Kak ya, pelan-pelan dulu, sedikit-sedikit gitu. Nah, itu nggak apa-apa misalnya di sesudah Lebaran kalau misalnya belum mampu makan yang utama, di jam makan utama itu kita bagi menjadi 2 porsi, misalnya jadi setengah-setengah gitu, jadi setengah-setengah. Dan misalnya di jam 7 pagi dia mulai sarapan dengan setengah porsi, nanti di jam 8 1 jam kemudian itu bisa makan lagi setengah porsinya. Gitu. Jadi sebenarnya ini kembali lagi ke kemampuan Kak Ferdi, yang penting jeda makan ini tidak boleh lebih dari 3 sampai 4 jam. Semoga menjawab Kak Ferdi. Oke, dengan terjawabnya tadi pertanyaan terakhir, maka usai sudah juga sesi Bisik Gizi 18 pada hari ini. Saya on cam dulu deh. Ya, mungkin kita cukupkan untuk agenda kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Septi sebagai narasumber atas ilmu yang telah di-sharing kepada kita, kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif juga. Kami ucapkan terima kasih. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat
dan membantu kita semua dalam mengelola pola makan sehat selama suasana Lebaran. Untuk materi nanti kita akan share di grup. Kemudian untuk sertifikat bagi teman-teman yang klaim sertifikatnya itu bisa dilakukan nanti setelah sesi ini berakhir ya, ditampil itu nanti diklik eventnya, kemudian nanti akan muncul di bawahnya itu untuk mendownload sertifikatnya. Lalu juga di kolom chat itu sudah kami share link untuk post test sekaligus untuk presensi. Silakan teman-teman untuk diisi ya. Mungkin dengan demikian saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Sampai jumpa di kegiatan Bisik Gizi berikutnya dari Nutriet Academy. Stay tune terus di nutriit.id ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.